Halo semuanya sobat film dimanapun kalian berada, saya Mike. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah alur dari film Korea Selatan dengan judul 20 Hacker. Film ini mengisahkan tentang mahasiswa jurusan komputer yang berniat membalaskan kematian ayahnya, ulah seorang hacker. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak alur lengkapnya. Diawali dengan ditampilkan seorang pria bernama Park Ji-min tengah meretas komputer di sebuah perusahaan. 51% 공격은 택도 없겠네요. 그럼 좀 더 Tiba-tiba, datang seorang satpam yang tengah berjaga. Satpam itu kemudian melihat sebuah tas. Ia mengira bahwa itu adalah sebuah tas karyawan yang tertinggal. Si satpam pun kembali. Dirasa situasi sudah aman, Jaemin pun kembali berusaha untuk keluar. Tapi ternyata, satpam itu menjebaknya dan pura-pura tidak tahu keberadaan Jaemin. Untungnya, dengan arahan seseorang melalui headsetnya, Jaemin pun berhasil lolos. Tapi, di luar ternyata ia sudah ditunggu oleh dua orang yang siap menyerangnya. Cerita pun mundur di saat tahun 2018. Diceritakan bahwa dahulu ayahnya meninggal karena ulah para hacker. Dan saat itu, Jaemin menyalahkan para detektif yang bertugas karena tidak bisa menangkap hacker tersebut. Dirasa tidak ada yang peduli dengan dirinya, Jaemin pun berpikir untuk menjadi seorang hacker. Untuk menangkap hacker yang telah membunuh ayahnya. 주저앉아 말라가는데 비극 Jaemin 따위를 adalah 가진 seorang 사람은 mahasiswa jurusan komputer di sebuah universitas di Korea Selatan. Selain itu, ia juga bekerja di salah satu warnet di kota Seoul. Dan ini adalah Joo-hae. Joo-hae adalah teman masa kecil sekaligus sahabat Jaemin sendiri. Sementara itu, ini adalah Chan-ho, teman Jaemin. Sekaligus mahasiswa yang paling digilai karena parasnya yang tampan. Di saat Jaemin tengah bekerja di warnet, ia mendapati pesan dari hacker yang bernama BY. Jaemin pun mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Tiba-tiba, Jung-hee datang dan itu membuat Jaemin terkejut. Jaemin pun mulai melancarkan aksinya, yaitu meretas sistem keamanan komputer para kriminal di suatu perusahaan. Kali ini, Jaemin mendapatkan sebuah pesan suara yang cukup membuatnya panik. Karena ia mendapatkan suara sirine mobil polisi. Jaemin juga mendapatkan pesan undangan untuk bertemu di sebuah ruangan di kampus tersebut. Secara tiba-tiba, datang Chan-ho dan itu kembali membuat Jaemin terkejut. Jaemin pun berjalan menuju ruangan itu. Gelap sekali. Tiba-tiba, Jung-hae datang menggunakan pakaian putih seperti hantu. Itu membuat Jaemin ketakutan dan hampir memukul Jung-hae. Jaemin dan Jung-hae pun masuk ke ruangan tersebut. Dan setelah masuk, ternyata ada dua orang yang sudah menunggunya. Ternyata mereka adalah mahasiswa di kampusnya juga. Mereka berdua tergabung dalam aliansi hacker baik yang diberi nama BY atau Better World. Better World bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui peretasan. Kenapa Jung-hae juga diajak? Ternyata cuma kebetulan saja. Better World hanya menginginkan Jaemin. Kemudian, Jung-hae mengatakan bahwa Jaemin bukan siapa-siapa. Pasti Better World salah paham. Di sini Jung-hae tidak mengetahui jika Jaemin adalah seorang hacker jenius. Better World membutuhkan keterampilan Jaemin. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Jaemin termasuk dalam 10 hacker paling berbakat di Korea. Mereka meminta Jaemin untuk bergabung. Jaemin pun menolaknya, tapi kemudian mereka juga menyinggung permasalahan ayah Jaemin. Jaemin terkejut mendengar hal tersebut. Diceritakan bahwa di perusahaan Seongjin, yaitu perusahaan yang menjalin kerjasama dengan ayahnya Jaemin, mengalami kerugian besar dan bangkrut akibat serangan ransomware yang langsung menyerang server utama perusahaan. File-file rahasia diretas dan kerusakan yang diakibatkan terlalu dalam. Perusahaan langsung menuduh ayah Jaemin lah pelakunya. Saat itu, Jaemin yang menjadi sasaran amukan orang perusahaan karena Jaemin adalah anak satu-satunya Park Jun-hyung. Beberapa saat kemudian, mereka diberi kabar bahwa Park Jun-hyung tewas di sebuah sungai. Singkat cerita, ayah Jung-hae ternyata diam-diam berinvestasi di perusahaan bodong, atau perusahaan yang menjanjikan keuntungan besar bagi siapapun yang berinvestasi di sana. Setelah berpikir panjang, akhirnya Jaemin masuk ke kelompok hacker Better World. Presiden perusahaan bodong itu pun tampak sedang berpidato untuk meyakinkan para investor bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar jika berinvestasi di perusahaan tersebut. Sementara itu,
Jaemin dan yang lainnya sedang berusaha menerobos sistem keamanan perusahaan tersebut untuk merusak acaranya. Tiba-tiba, lampu padam dan berkas monitor yang sedang dibacakan oleh si presiden berubah menjadi video game. Si presiden terkejut dan meminta maaf kepada para calon investor. Di layar monitor, tampak video game itu juga membentuk sebuah tulisan. Bahasa Inggris yaitu liar, atau jika diartikan berarti pembohong. Dan ditampilkan pula potongan video percakapan sang presiden dan manajernya, yang membicarakan tentang semua kebohongan mereka. Sontak para calon investor itu menjadi bertanya-tanya tentang kebenaran perusahaan tersebut, serta kondisi di dalam ruangan pun menjadi tidak kondusif. Semua orang pun keluar dan tidak jadi berinvestasi di perusahaan itu. Ayah Jaemin yang merasa telah ditipu tampak sangat kecewa. Misi pertama Better World pun sukses, tampak kejadian tersebut pun diketahui oleh hacker lainnya, dan mereka mulai mencari tahu siapa itu Hex. Semua jajaran perusahaan bodong yang mencoba menipu calon investor dengan melakukan seminar pun akhirnya ditangkap. Semakin lama identitas grup Better World semakin terbongkar, dan itu membuat Jaemin khawatir. Tapi, Jaemin masih belum bisa meninggalkan Better World, karena ia belum berhasil menangkap seorang peretas yang diketahui dari kelompok yang bernama You Know What, yang sekaligus membuat ayahnya tewas. Jaemin pun keluar ruangan dengan raut muka sedih. Singkat cerita, Jung Hae sedang berkencan dengan Chan Ho. Tiba-tiba, Hyeso Better World menelponnya dan mengatakan keberadaan Jaemin. Dia juga mengatakan bahwa jika Jaemin menjadi gila itu bukanlah salahnya. Jung Hae panik dan langsung menghubungi Jaemin. Chan Ho pun berusaha menenangkannya. Di saat-saat Jung Hae tengah mengobrol dengan Chan Ho, Jung Hae tampak masih khawatir dengan keadaan Jaemin. Terbukti di saat Jung Hae terus-menerus mengetuk-ketuk meja makan dan sesekali mengecek ponselnya. Hingga akhirnya, Jung Hae pergi keluar dan meminta maaf kepada Chan Ho untuk mencari Jaemin terlebih dahulu. Hyeso dan yang lainnya pun menjemput Jung Hae menggunakan mobil. Perjalanan mereka ternyata sudah dipantau oleh seseorang misterius yang diketahui bernama You Know What. Orang-orang keheranan karena rekening bank mereka tiba-tiba melakukan penarikan secara otomatis. Layar besar di setiap jalan di Seoul pun juga telah diretas dan menampilkan file video yang ditanamkan oleh si peretas. Hackers yang mengakui dirinya bernama You Know What itu mengucapkan ejekan, yang secara garis besar mereka mengatakan bekerjalah dengan giat, dan kami akan membelanjakan uang kalian. Jung Hae akhirnya menemukan Jaemin. Ia langsung memukulnya karena telah membuat dirinya khawatir. Ternyata, Jaemin seharian mencari informasi mengenai You Know What, hingga ia pun menemukan informasi bahwa mereka akan meretas satu perusahaan lagi. Jaemin merasa You Know What sudah menyatakan perang kepada dirinya. Ia berupaya meretas dan mengambil alih perusahaan target You Know What, agar ia bisa buy one dengannya. Karena target mereka adalah perusahaan IT yang notabene sulit untuk diretas dari jarak jauh, Jaemin pun masuk ke dalam gedung perusahaan tersebut, dan berusaha menanamkan malware di server utamanya. Penguas perusahaan mulai berjaga, dan akhirnya Jaemin pun ketahuan. Untung saja, teman-temannya berhasil mematikan lampu perusahaan tersebut dan akhirnya Jaemin bisa keluar. Tapi, di luar Jaemin telah ditunggu oleh beberapa orang. Karena mendengar suara Jaemin yang terdesak, akhirnya salah satu temannya keluar dari mobil untuk memberikan bantuan kepada Jaemin. Tapi ternyata, Jaemin sangat pandai berkelahi. Jung Hae juga mengatakan bahwa di saat SMA Jaemin dijuluki sebagai penghapus, karena dia bisa menghabisi siapapun. Diceritakan bahwa Jaemin dulunya adalah seorang atlet yang sudah sering naik podium tingkat nasional. Karena kasus ayahnya itu, ia berhenti menjadi petarung MMA. Better World kemudian mempublikasikan kepada You Know What bahwa mereka telah berhasil meretasnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, tiba-tiba Jaemin hilang di hotel. Jung Hae berusaha menelepon tapi tak ada jawaban. Jaemin ternyata diajak You Know What untuk bertemu dan meminta untuk menyerahkan berkas perusahaan yang telah ia retas. Tampak seseorang berjubah duduk di ujung dekat tembok gudang tersebut. Jaemin pun mendekatinya, dan ternyata You Know What itu adalah kawan dekatnya sendiri yaitu Chan Ho. Jaemin terkejut. Tiba-tiba seseorang memukul Jaemin dari belakang dan Jaemin pun langsung tersungkur. Chan Ho pun mengambil berkas yang terdapat di USB tersebut. Tampak Chan Ho terus-menerus menyiksa Jaemin. Diceritakan bahwa saat duduk di bangku SMA, Chan Ho memiliki ambisi menjadi nomor 1 di segala bidang. Ia terus-menerus belajar siang dan malam, sementara Jaemin, di mana ia bisa bermain dan melakukan apapun yang dia mau, dan ia masih bisa berada di posisi kedua di setiap ujian. Jaemin juga seorang atlet yang sering menaiki podium tingkat nasional.
Ia iri dengan bakat yang dimiliki Jaemin. Selain itu, banyak juga yang membicarakan dan membanding-bandingkan dirinya dengan Jaemin. Untuk meredam kesalahannya itu, ia membunuh ayah Jaemin. Chan-ho pun memasukkan USB yang telah ia ambil dari Jaemin ke dalam handphonenya. Dan ternyata, setelah Chan-ho memasukkan USB tersebut, tampak HP-nya menjadi blank dengan gambar kuda di layarnya. Ternyata, Jaemin sebelumnya telah menanamkan malware ke USB miliknya. Jaemin pun bangkit dan mengatakan, "You lose." Chan-ho berusaha memukul, tapi Jaemin berhasil menangkisnya. Dan Jaemin berbalik memukul Chan-ho. Polisi pun datang. Dan Chan-ho pun ditangkap polisi. Ending dari film ini adalah Chan-ho kembali keluar dari penjara. Dan Jaemin bersiap-siap akan kemungkinan penyerangan. Film pun berakhir.